Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Segmen Anda harus tahu, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu manusia-manusia raksasa dalam Alkitab. Ketika kita menyaksikan tayangan-tayangan atau film-film raksasa, kita dibawa kepada dunia fantasi atau dunia khayalan. Tetapi apakah sesungguhnya manusia-manusia raksasa itu adalah manusia-manusia yang real yang pernah ada di bumi ini? Apa kata Alkitab tentang mereka? Maka sekali lagi, segmen kita hari ini berjudul Manusia-manusia raksasa di dalam Alkitab. Saudara, kita akan melihat yang pertama asal-usul mereka. Saya ingin membaca Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Yang pertama yang bisa kita lihat asal-usul mereka berdasarkan teks yang saya sudah baca tadi. Alkitab menyebut mereka dalam bahasa aslinya dengan kata Nephilim, yang berarti mereka yang jatuh. Kemudian arti kata yang jatuh kalau kita perhatikan Kejadian 6 ayat yang ke-4, ini mungkin merujuk kepada asal-usul mereka sebagai hasil perkawinan malaikat yang jatuh, yang di dalam teks disebut dengan anak-anak Allah dengan perempuan-perempuan manusia. Saudara, untuk dapat mengetahui ini dengan jelas, saudara harus menonton segmen Anda harus tahu part yang keempat. Sehingga ini akan sangat jelas dari mana raksasa-raksasa yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Nephilim atau yang jatuh. Ini kita bisa perhatikan dalam segmen itu. Kemudian yang berikutnya, arti kata Ibrani dari Nephilim berarti yang jatuh. Nama ini kemudian menunjukkan bahwa Nephilim ini adalah orang-orang yang jahat secara moral. Itu kemudian kita akan lihat dalam perkembangannya di dalam sepanjang sejarah Perjanjian Lama. Ini bisa kita lihat tentang asal-usul mereka. Kemudian dalam Septuaginta, Nephilim diterjemahkan sebagai raksasa untuk menggambarkan manusia yang besar, seperti yang juga kita baca tadi dalam Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Meskipun kata raksasa di situ sesungguhnya selain dari mereka dalam ukuran yang besar, tetapi juga ingin menjelaskan kondisi atau sifat dari raksasa-raksasa itu sebagai keturunan dari orang-orang atau malaikat yang jatuh. Ini yang kita bisa perhatikan. Para sarjana Yahudi menerjemahkan kata Nephilim dengan kata Yunani Gigentes yang berarti titan. Sehingga kata raksasa dalam bahasa Inggrisnya giant sesungguhnya ini berasal dari kata Yunani Gigentes ini. Nah, sehingga kita bisa mengerti sebenarnya ada perbedaan terjemahan meskipun secara arti kalau kita memperhatikan baik dalam bahasa Ibrani maupun terjemahannya dalam bahasa Yunani, kedua terjemahan ini memiliki cakupan di dalam Alkitab. Apakah mereka yang jatuh, ya, sebagai anak-anak Allah atau malaikat-malaikat yang jatuh yang menikahi perempuan-perempuan manusia, tetapi juga secara dimensi atau ukuran tubuh mereka atau kekuatan mereka, memang mereka memiliki ukuran tubuh yang tidak normal, sehingga mereka juga disebut dengan raksasa. Nah, dengan demikian kata Nephilim dapat berarti yang jatuh, namun dalam konteks yang lebih luas juga dapat dipakai dalam arti raksasa.
Sehingga saudara-saudara, kita dapat melacak bahwa raksasa-raksasa yang seringkali ada di dalam tayangan-tayangan, meskipun itu pekerjaan sutradara dalam skenario yang tentu di sana di sini dipoles dengan tujuan supaya menarik, tetapi sesungguhnya Alkitab memiliki informasi tentang raksasa-raksasa itu. Ini yang bisa kita perhatikan. Kemudian kalau kita memperhatikan raksasa atau Nephilim, itu sesungguhnya kita lihat di dalam Alkitab sudah memiliki sejarah sejak awal, khususnya era pra-air bah yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 tadi. Jadi sebelum kisah air bah yang terjadi di dalam pasal 7, kita bisa memperhatikan kehadiran raksasa-raksasa itu sebagai hasil perkawinan anak-anak Allah yang adalah malaikat-malaikat yang jatuh dengan perempuan-perempuan manusia. Nah, di era pasca air bah, Alkitab mengidentifikasi raksasa-raksasa ini sebagai penduduk Kanaan dan Filistin yang jahat. Itu bisa kita perhatikan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 misalnya. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-33, saya akan membacakannya untuk kita. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ini adalah musuh-musuh bangsa Israel ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, dan Musa mengutus 12 mata-mata, dan mereka katakan, kami bertemu dengan penduduk negeri itu, dan mereka menyebutnya sebagai raksasa. Tentu ini dalam ukuran fisik yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka membandingkan diri mereka sebagai belalang, dan mereka itu adalah raksasa. Ini yang bisa kita perhatikan. Kemudian kalau kita memperhatikan, mereka juga di dalam Alkitab disebut dalam periode selanjutnya, tentu pasca air bah, dengan nama-nama lain. Misalnya Refaim atau putra Rapa, orang enak atau enakim, dan mereka juga disebut para raksasa. Dan seluruh raksasa-raksasa di dalam Alkitab itu adalah laki-laki. Ini yang kita bisa perhatikan, sehingga laporan Alkitab itu sangat jelas. Kemudian bagian berikutnya, deskripsi mereka yang sangat mengerikan tentang raksasa ini berfokus pada ukuran tubuh dan kekuatan mereka sebagai manusia super. Ini yang bisa kita lihat. Jadi Alkitab mendeskripsikan mereka. Misalnya, ya, seorang raksasa yang kita kenal dan mungkin paling terkenal di dalam kisah Alkitab, karena kita tahu kisah Daud melawan Goliat, yang diidentifikasikan dalam 1 Samuel pasal 21 atau 1 Tawarik pasal 20 sebagai keturunan Rapa. Tingginya kurang lebih 2,7 meter. Bahkan ada tafsiran yang berkata 2,7 meter sampai 4 meter, gitu ya. Sehingga kita bisa bayangkan, kita bandingkan dengan manusia modern yang mungkin, ya, kalaupun ada yang manusia raksasa pada masa kini, atau manusia yang memiliki ukuran tubuh, mungkin tidak lebih dari 2 meter atau 2,1 meter, kira-kira begitu. Nah, ini juga menunjukkan kekuatan mereka yang hebat, karena dalam teks itu kita juga melihat karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka juga memakai pakaian yang terbuat dari besi yang sangat berat, seberat 250 pon. Ya, kita bisa bayangkan. Jadi mereka tinggi besar dan mereka dipakaikan senjata atau pakaian yang terbuat dari besi. Inilah yang kita lihat dalam kisah Daud mengalahkan Goliat dalam kisah-kisah yang dicatat Alkitab. Raksasa lain yang disebut dalam Alkitab suci dalam Alkitab adalah Og Raja Basan. Dia dikatakan memiliki tempat tidur sepanjang 14 kaki atau 4,2 meter. Sehingga kita dapat perkirakan atau Alkitab mencatat, meskipun ini dalam sisi perkiraan,
kurang lebih tinggi dari Ok Raja Basam itu kurang lebih 3,5 sampai 4 meter. Kita bisa bayangkan manusia raksasa pada waktu itu. Itu bisa kita lihat dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saudara bisa kita membaca Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Hanya Og, Raja Basam yang tinggal hidup dari sisa orang Refraim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Rabah, Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Nah, itu diperkirakan. Jadi dari ukuran ranjang itu, maka diperkirakan tinggi Ok Raja Basam ini tidak kurang dari 4 meter. Wah, kira-kira kita bisa membayangkan raksasa-raksasa sebagaimana yang kita tonton di dalam film-film tertentu. Ini kita bisa lihat. Raksasa juga dijelaskan dalam literatur ekstra biblika atau di dalam kitab-kitab lain yang selain di dalam Alkitab. Misalnya dalam kisah yang ditulis di Alkitab orang Yunani, orang Romawi, Venesia, Mesopotamia, dan Mesir. Dalam tulisan-tulisan bangsa-bangsa ini, mereka menulis cerita tentang pahlawan yang terkenal, laki-laki dengan ukuran dan kekuatan yang bersifat supranatural. Jadi mereka dalam tulisan-tulisan ekstra biblika, para raksasa ini diberi gelar yang luar biasa dan sangat disegani. Mereka sangat dihormati dan mereka adalah pahlawan-pahlawan perang dalam kisah ekstra biblika itu. Nah, kemudian bisa kita lihat dalam semua kisah mereka, ya, para pahlawan super ini yang dijelaskan di dalam ekstra biblika. Para pahlawan super ini berasal dari persatuan seksual antara dewa abadi dan manusia fana. Wah, jadi kalau kita lihat tentang asal-usul mereka, nampaknya paralel dengan kisah Alkitab di dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 6 ayat 2 dan 4. Ini yang bisa kita lihat. Jadi, apakah kisah-kisah dalam ekstra biblika ini mengambil dari kisah Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4? Ada kemungkinannya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Raksasa-raksasa ini mirip dengan Nephilim Alkitabiah dalam kegemaran mereka berperang. Ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam slide yang saya tampilkan, maka raksasa-raksasa ini adalah pahlawan-pahlawan yang diandalkan oleh bangsa-bangsa kafir, ya, yang ada di Kanaan pada waktu itu untuk memerangi umat Israel. Ini yang kita bisa baca. Baik dalam konteks Yosua, hakim-hakim, sampai kepada kisah raja-raja, khususnya Raja Daud pada waktu itu. Kita bisa memperhatikan. Raksasa-raksasa ini juga memiliki kelainan atau memiliki cacat secara fisik, ya. Jadi kalau kita memperhatikan misalnya 2 Samuel 21 ayat yang ke-20, di sana dikatakan raksasa ini memiliki cacat fisik secara tubuh, ya. Kita bisa perhatikan ayat-ayat itu. Coba kita lihat, ya. Pasal 21 dari 2 Samuel ayat yang ke-20, ya. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya, juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ya, jadi kalau manusia normal jarinya 5, dikatakan di sana, ya, dia berjari 6, dan seluruh jarinya itu ada 24. Ya, jadi kita bisa lihat ada kelainan secara fisik. Apakah ini akibat dari penyimpangan dalam gen dan seterusnya, ya. Kemudian kalau kita memperhatikan ada kisah-kisah ekstra biblika yang saya sudah jelaskan tadi, namun kita perlu menggarisbawahi bahwa kisah-kisah di luar Alkitab berbeda dari kisah di dalam Alkitab dalam menghubungkan raksasa-raksasa dengan kebajikan dan keabadian pada mereka. Seperti yang saya katakan,
kalau di luar Alkitab, raksasa-raksasa itu adalah manusia-manusia yang dihormati, pahlawan-pahlawan super. Tetapi sebaliknya, kalau kita perhatikan Alkitab, Alkitab mencatat mereka itu adalah musuh-musuh umat Allah, sekaligus musuh Allah. Mereka adalah orang-orang jahat, ya, yang dipakai untuk memusnahkan umat Tuhan pada waktu itu. Sampai pada kisah Daud, kita mengenal kisah bagaimana Daud mengalahkan Goliat, sang raksasa, ya, dari Filistin itu. Kita bisa memperhatikan itu dalam kisah itu. Ya, kemudian dosa Nephilim atau keturunan malaikat yang jatuh merupakan salah satu penyebab air bah. Jadi ini mau tidak mau ketika kita melihat asal-usul mereka sebagai perkawinan anak-anak Allah yang adalah malaikat yang jatuh, ya, maka itu salah satu penyebab mengapa Tuhan mendatangkan air bah. Ya, bisa kita lihat. Saudara juga bisa bandingkan dosa malaikat yang malaikat yang jatuh itu seperti dosa yang sama yang dilakukan oleh masyarakat Sodom dan Gomora. Oke. Air bah akan membersihkan bumi dari Nephilim yang jahat dan berkuasa, ya. Ini yang bisa kita lihat. Tetapi tampaknya dosa mereka tetap terjadi setelah air bah. Ya, Nephilim disebutkan lagi dalam bilangan di dalam kitab Ulangan, Yosua 1 dan 2 Samuel. Ini yang kita lihat. Namun setelah air bah, jumlah mereka tampaknya berkurang dan penyebaran mereka terbatas pada satu tempat saja, yaitu tanah Kanaan. Ya. Tuhan menghancurkan raksasa-raksasa yang belakangan ini dengan mengirimkan keturunan Abraham ke Kanaan, yang membangkitkan dan mengutus Musa, Yosua, kemudian Daud, dan juga Daud bersama dengan 30 prajurit yang perkasa. Saudara bisa melihat itu dalam 2 Samuel 23, khususnya tentang kisah Daud dan 30 pahlawan perkasa-perkasa yang menghabisi raksasa-raksasa itu. Saudara, dari beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat saya menyimpulkan bahwa raksasa-raksasa dalam Alkitab itu memiliki asal-usul pra-air bah merupakan hasil perkawinan anak-anak Allah atau malaikat yang jatuh dengan perempuan manusia. Yang kedua, raksasa-raksasa dalam Alkitab dimusnahkan oleh Allah melalui air bah. Itu kita dapat baca Kejadian pasal yang ke-7, ya. Kemudian yang ketiga, raksasa-raksasa pasca air bah tetap ada, namun asal-usul mereka tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alkitab. Tetapi yang jelas mereka adalah orang-orang fasik yang menjadi musuh-musuh Allah. Demikianlah saudara, uraian segmen Anda harus tahu dengan judul raksasa-raksasa dalam Alkitab. Kiranya uraian-uraian ini dapat memperlengkapi saudara, sahabat yang setia menyaksikan tayangan-tayangan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.